Roh-Nya Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi setiap kita untuk menolong dalam kehidupan kita. Dan mari hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan nama-Nya. Mari kita akan pujikan Allah Roh Kudus.
percaya Tuhan Kau hadir menjamah tiap anak-anak dimanapun mereka berada. Mari Tuhan jamah mereka dengan Roh Kudus-Mu, biarlah iman mereka semakin dikuatkan dan mereka semakin mencintai Engkau Tuhan, dan mereka boleh senantiasa hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus mari katakan bersama, amin. Kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Karena Roh Allah ada di dalam kita, mari kita menari seperti Daud menari.
ini Tuhan kami boleh merayakan untuk hari pentakosta Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tiba saatnya kami akan membalas cinta kasih-Mu Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah berikan uang saku pada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan Tuhan. Layakkan persembahan kami Tuhan sudah berkenannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi masih kuat berdiri kan, atau masih kuat memuji Tuhan? Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Jadikan kami terang Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada Engkau dan kepada orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami, mata kami dan tangan kami Tuhan, untuk kami selalu fokus untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati akan tutur kami yang akan menyampaikannya Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan memang berasal dari Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk firman pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu, walaupun masih online. Tapi kami berharap tidak ada seorang adik pun yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya, daripada main atau melakukan hal-hal yang tidak penting, tolong HP-nya dibuka, di situ sudah di-share untuk firman Tuhan setiap minggu. Dan saat ini adalah suatu kebaktian yang istimewa. Yaitu apa, Adik? Kita memperingati hari Pentakosta. Ya. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Namun sebelumnya kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah mereka, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, pada orang yang percaya padanya, yaitu apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah tempat ibadah bagi orang-orang Israel pada saat itu, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia naik surga, maka bahwa para murid dan juga beberapa perempuan kembali ke Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Pak, mau tanya Pak, Pentakosta itu apa ya? Pentakosta artinya apa? Hari yang ke-50. Dari apa kira-kira? Dari kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus? Betul sekali, dari kebangkitan ya Tuhan Yesus. Setelah bangkit dia menampakkan diri berapa kali? 10 kali. Setelah hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, 10 hari kemudian datanglah hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Para murid dan juga perempuan yang lain sangat taat sekali. Dia naik ke atas, kemudian yang dilakukan dalam penantian 10 hari bukan seperti menanti kedatangan kereta api, menanti kedatangan tamu, tidak. Tapi yang dia perbuat adalah apa? Menyembah Tuhan, berdoa, memuliakan nama Tuhan, agar supaya bahwa pencurahan Roh Kudus itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan para rasul saat itu. Dan sekarang pun ya di gereja kita juga mengadakan doa 10 hari ya, yaitu setiap hari dari jam 6 sampai jam 7. Tujuannya apa? Yaitu menanti pencurahan Roh Kudus, agar Roh Kudus dicurahkan ya, diberikan kepada kita semua akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kemudian kita juga membaca di dalam kisah para rasul yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, kita bahas dulu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus? Yang pertama tadi apa? Ada tiupan angin keras. Pak, mau tanya, apa angin itu tidak membahayakan? Karena itu kan anginnya keras. Oh, tidak. Angin pada saat hari Pentakosta tidak membahayakan, bukan seperti angin bohoro, angin puting beliung yang merusak segala yang ada dalam dunia ini. Tetapi angin pada hari Pentakosta adalah lambang daripada Roh Kudus, di mana angin itu akan membersihkan kehidupan manusia, kehidupan para rasul yang saat itu, sehingga menjadi bersih kembali dan memberikan kekuatan di dalam pelayanannya. Kalau kita melihat bahwa angin yang ada dalam dunia ini sangat mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, yang bisa merusak hal-hal yang ada dalam dunia, semua benda-benda yang ada dalam dunia ini, dan juga mempunyai kekuatan kalau mobil itu tanpa angin di dalam bannya itu tidak bisa berjalan. Nah, ini melambangkan bagaimana bahwa angin itu juga memberikan kekuatan para rasul di dalam pelayanannya, agar dengan kuat kuasa Roh Kudus
para rasul semakin kuat di dalam melayani Tuhan dan juga bersih dari segala dosa dan segala perbuatan jahat. Ya, ini amin. Kemudian yang berikut, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tidak terjadi kebakaran, ya itu pertanyaan yang bagus. Memang ada pepatah, kecil menjadi teman, besar menjadi apa? Lawan. Ya, api yang kecil, korek api itu bisa menjadi malapetaka yang luar biasa. Seandainya membakar rumah. Tapi di sini api memang bahwa kadang-kadang menjadi lawan kita, tapi menjadi teman kita. Tapi api Roh Kudus, ya itu juga api adalah lambang daripada Roh Kudus yang pada hari Pentakosta, di mana ya lidah-lidah api hingga di setiap kepala orang-orang yang ada pada saat itu. Mengapa demikian? Api melambangkan Roh Kudus. Siapa yang tahu fungsi api? Ya, yang pertama adalah apa? Akan membentuk, betul atau tidak? Pak Untung misalkan, ya bisa nggak membentuk besi yang besar, ya untuk dibentuk menjadi pisau, bisa nggak tanpa api? Tidak bisa. Tapi kalau dibakar, ya dibentuk apapun juga bisa. Ya kebetulan saya juga senang kadang-kadang membuat pisau sendiri walaupun kecil. Ya tapi kalau tidak saya bakar, ya paku baja yang hanya sekian, ya saya pukul sampai tangan saya sakit, mungkin sampai pukulnya patah, tidak akan berubah. Tapi saya bakar dulu, ya kemudian saya tempa, akhirnya berbentuk menjadi pisau yang dapat digunakan untuk apa perlunya. Demikian pula api Roh Kudus adalah membentuk pribadi kita semua agar dapat berguna untuk semua orang, menjadi berkat semua orang, dibentuk ya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, segala sesuatu ya kalau dengan api itu dapat dibentuk dan dapat berfungsi menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita melihat bahwa kita merebus air dengan apa? Dengan api. Api itu kemudian mendidih, ya, mendidih. Dan kalau sudah mendidih, bahwa tutup yang ada di dalam entah itu panci atau ceret itu tidak dapat menahan lagi. Demikian pula dengan api Roh Kudus, kalau kita sudah mendidih dalam pribadi kita dengan Roh Kudus, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Kemudian yang kedua, api juga melambangkan apa? Semangat. Kita melihat olimpiade atau pon itu biasanya menggunakan apa? Api, karena api ini adalah lambang daripada semangat. Demikian pula pada saat itu bahwa Roh Kudus, bahwa lidah-lidah api hingga di kepala setiap orang. Apa yang terjadi setelah para rasul kepenuhan dengan Roh Kudus? Mereka dengan semangat, tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka dengan berani ya memberitakan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita melihat bagaimana dengan Petrus pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Ini adalah Petrus. Tapi setelah kepenuhan dengan Roh Kudus, wah luar biasa. Dia berkhotbah tanpa rasa takut, memberitakan tentang firman Tuhan. Bahkan masuk keluar penjara Petrus ini. Karena apa? Bahwa sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan pribadinya sudah dibentuk, yaitu pribadi yang berani, pribadi yang taat, pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata
dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah lidah api hingga di kepala para murid, mereka mulai berbahasa lidah asing, bahasa yang tidak dapat dipelajari oleh guru bahasa, sekalipun itu adalah maha guru atau guru besar tidak bisa menerangkan hal ini. Sampai sekarang ini pun juga tidak ada kamus yang ada yang menerangkan tentang bahasa lidah. Bahasa lidah adalah bahasa yang datang daripada dari surga, yang memberikan adalah Tuhan sendiri. Kita tidak dapat berbuat-buat, ya, kita tidak dapat melakukan perbuatan dari pribadi kita sendiri dengan bahasa lidah. Bahasa lidah adalah bahasa yang datang dari surga, yang diberikan pada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat para murid adalah mempunyai latar belakang yang sangat sederhana dari nelayan, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, Tuhan telah memberikan bahasa lidah kepadanya. Dan kita melihat yang hadir pada saat itu, yang pada hari Pentakosta, pada saat Petrus berkhotbah, itu bukan hanya satu dari asal negara, tapi kurang lebih 13 ya bahasa yang ada pada saat itu. Tapi apa yang terjadi pada saat Petrus berkhotbah, semua orang itu bisa mendengarkan bahasanya sendiri-sendiri. Ya, di situ ada orang Media, Elam, kemudian Mesopotamia, ada orang Yudea, Kapadokia, ada orang Pontus, Asia dan lain sebagainya. Pada saat Petrus berkhotbah, mereka dapat mendengarkan bahasanya sendiri-sendiri. Kalau kita melihat, misalkan ada, kalau kita pergi ke tempat wisata, biasanya ada seorang wisatawan asing, dari Inggris, dari Amerika atau yang lain sebagainya. Tapi di situ ada yang namanya guide. Guide adalah penerjemah dari bahasa asing ke bahasa yang dibutuhkan. Ya, satu bahasa satu guide. Ya, tapi di sini Petrus luar biasa, dan sampai sekarang ini pun juga tidak dapat dipelajari dengan kemampuan pengetahuan manusia yang sampai sekarang ini. Ya, mengapa pada saat Petrus berkhotbah semua orang bisa mendengarkan dari bahasanya sendiri-sendiri, sehingga mereka heran. Ya, yang satu bahasa, loh, itu kan orang Galilea ya, itu benar-benar orang Galilea, tapi mengapa kita kok bisa mendengar dengan bahasa kita sendiri? Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah pergi ke Surabaya. Ya, samping saya itu adalah simbol-simbol dari Madura. Jak diajak bahasa Madura, bisa enggak? Sama sekali tidak bisa. Pura-pura saat tidur. Ya, pura-pura saat tidur biar tidak diajak bahasanya. Saya ajak bahasa Indonesia tidak bisa. Bisanya bahasa Madura. Saya ajak bahasa Jawa juga tidak bisa. Bisanya bahasa Madura. Tetapi kalau Petrus, dia sekali berkhotbah, semua orang mendengar dengan bahasanya sendiri-sendiri, sehingga mereka sangat heran dan tercengang-cengang. Ya, perhatikan, Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus memenuhi kita, tidak melihat latar belakang. Oh, ini adalah latar belakang mempunyai kehidupan yang tinggi. Oh, ini adalah seorang hamba Tuhan. Oh, ini adalah seorang pelayan Tuhan. Tidak demikian. Roh Kudus akan diberikan setiap orang yang merindukan kepadanya, yang minta dengan sungguh-sungguh. Ya, kita semua bisa menerima kuasa Roh Kudus asal kita benar-benar, ya, dengan sungguh-sungguh meminta Roh Kudus itu, dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita meminta. Dan kita pun sampai sekarang ini bahwa Roh Kudus itu tetap berkarya, karena ada beberapa ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan itu hanya hari Pentakosta. Benar atau tidak? Tidak. Ya, Roh Kudus itu adalah
dinamis, selalu berkarya dari para rasul. Kemarin juga Bapak Pendeta Yusak sudah menerangkan bagaimana bahwa Roh Kudus itu berkarya juga dalam Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Baru para rasul, dan sampai sekarang ini pun Roh Kudus masih berkarya dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang akan memberikan kemampuan kita untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan sabda firman Tuhan, sehingga apa yang kita sampaikan mudah didengar oleh orang lain. Walaupun kita mempunyai pendidikan yang tinggi, sekolah teologi yang tinggi, tapi tanpa Roh Kudus, bahwa penginjilan kita itu hanya akan sia-sia, tidak akan mudah diterima. Tapi kalau dengan bimbingan Roh Kudus, ya, maka bahwa penginjilan kita itu akan mengalami suatu keberhasilan. Di mana Petrus pada saat berkorban, 3.000 jiwa yang bertobat. 3.000 jiwa yang bertobat. Apakah hanya Petrus saja yang bisa melakukan pada saat itu? Tidak. Sekarang ini pun kita juga bisa melakukannya. Tuhan akan memberikan juga kemampuan kepada kita semua seperti Petrus untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu tidak membeda-bedakan. Sampai sekarang ini pun kalau kita merindukan, Tuhan akan berikan Roh Kudus kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini akan jadi berkat bagi kita semua dan juga adik-adik yang di rumah, agar adik-adik yang di rumah juga dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mampu mengatasi setiap persoalan, setiap tantangan, dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah berkati kami di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Bagaimana Roh Kudus telah memenuhi kepada para rasul-rasul yang hadir pada saat itu, dan kuasa Tuhan telah dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka mampu melakukan mujizat-mujizat yang datang daripada Tuhan. Demikianlah Tuhan, tolonglah kami sebagai guru sekolah minggu, berkuat kuasa Roh Kudus berkarya dalam setiap kami, agar pelayanan kami semakin bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap pribadi kami, dan juga agar kami mampu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, khususnya bagi anak-anak kami. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang mendengarkan firman pada saat ini. Berkatilah Tuhan di dalam sekolahnya, berkati dalam kesehatannya, demikian pula untuk orang tuanya, agar Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hikmat kemampuan di dalam membina, membimbing, mendidik anak-anaknya agar semakin dekat kepada Tuhan. Berkati Tuhan orang tua mereka, berkati dalam keluarga mereka, berkati berkat jasmani, berkat rohani, agar senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan, kami sebagai guru sekolah minggu, jadikan kami saksi-Mu, saluran ketelah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah saya sampaikan, kiranya menguatkan adik-adik semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dimanapun adik-adik berada. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menerima firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang arti pentingnya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Mari kita senantiasa meminta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan setiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah memperingati Pentakosta pada saat ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah peringatan Pentakosta pada saat ini, dan biarlah anak-anak sekolah minggu GPI Shalom boleh senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka memiliki kehidupan yang setiap hari semakin diubahkan serupa dengan Engkau.
Berkatilah masing-masing keluarga, anak-anak BB Shalom Tuhan. Berkati di dalam sekolah anak-anak ini Tuhan, berkati dalam pekerjaan orang tuanya, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan juga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.